Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, selamat kembali kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita akan memuji, menyembah Tuhan, supaya wela pujian ini akan menjadi satu rupa harum di hadapan Tuhan. Betapa ku menyintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, karena kasih-Mu. Betapa ku menyintai, betapa ku menyintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Apa sentuh hatiku menjadi yang baru, emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan memberikan kepada kami untuk kembali berkumpul dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaan kesehatan dan pertolongan-Mu yang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sering kami menerima begitu banyak dan dari tangan-Mu, tetapi kami juga lupa bahwa yang kami miliki sebenarnya adalah anugerah daripada-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang tahu mencukupkan diri, hati yang bersyukur dan hati yang murah hati. Ajar kami untuk bukan hanya menjadi kaya dalam hal-hal duniawi, tapi terutama menjadi kaya di hadapan-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan hari ini bukan hanya kami dengar dengan telinga, tetapi benar-benar masuk ke dalam hati dan mengubahkan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Robi, yang akan menyampaikan firman. Berikan hikmat, keberanian, dan urapan Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan menjadi berkat dan teguran yang kami perlukan. Persiapan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Masih siap memuji? Mari kita akan memuji Tuhan. Tapi kita bisa berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuja dan puja. Segala puji syukur
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini kami untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, seperti lagu ini, kami berkata kepadamu, hati kami siap untuk menerima firman-Mu, tetapi kami menyadari bahwa itu tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka diri. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau supaya Tuhan Roh Kudus
menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami sama-sama dengar dan renungkan ini menjadi firman yang bukan hanya mengisi pikiran kami, tapi firman yang akan bisa mentransformasi kehidupan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup yang lebih efektif, yang bisa mempermuliakan Tuhan di setiap tempat di mana Engkau tempatkan kami. Tolong hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya, pakai dia, urapi dia, sehingga dia bisa menjadi alat mempermuliakan nama-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu kepada kami semua dan memberkati jemaat ini dan dia sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Masuk ya, masuk ya. Oke. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri judul berjagalah terhadap ketamaan atau keserakahan, guard against greed, yang akan diambil bahan renungannya dari Lukas pasal yang 12 ayat 13 sampai 21. Satu perumpamaan yang sudah sangat kita kenal. Saya akan membacakan ini mulai dari ayat yang ke-13 sampai 21. Saya akan membacakan dulu ayat ganjil, kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian baca bersama-sama ayat genap. Demikian mulai dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Bapak Ibu sekalian, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." 16. Kemudian dia menyatakan kepada mereka suatu perumpamaan, ada seorang ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu berkata, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak dan aku akan menjadikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalam segala kandungan dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam jiwamu akan diambil daripadanya, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu." Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang berbahagia adalah kita yang baca, renungkan, dan kemudian lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan diberkati. Haleluya. Saudara sekalian, ada ungkapan Tionghoa yang sangat menarik. Saya bisa ditampilkan, kayaknya ada itu. Ya, ayat ini adalah nanti yang kita renungkan. Satu lagi, saudara sekalian ya. Nah, saya nggak tahu melafalkannya itu. Ya, ini apa nih? Rensin khusus tunsiang. Ya, artinya itu, ya kan, secara bebas. Hati manusia itu tidak pernah puas. Seperti ular yang ingin menelan seekor gajah. Bayangkan, ular ingin menelan seekor gajah. Seekor ular sudah mendapat makanan tapi tidak cukup. Dan ia melihat, ada makanan yang sangat besar dan yang sangat lezat kelihatannya. Dan ia ingin menelannya juga. Itulah greed, saudara sekalian. Itulah ketamaan. Greed atau ketamakan itu selalu punya kata favorit. Apa itu, saudara sekalian? Ketamaan itu punya satu kata favorit yang selalu diucapkannya. Apa? Serakah. Loh, serakah kan
sinonimnya, ya, more, lagi, more bukan murko, lagi, iya kan? Sudah makan, lihat yang gede, masih lagi, more, sedikit lagi, lebih besar lagi, ya ketamaan itu kerakusan, ya kan? Lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Untuk yang cewek-cewek, carinya tuh yang pria yang lebih tinggi lagi, kalau bisa 2 meter, lebih terkenal lagi, gitu kan? Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal yang 12 ayat 5b, Tuhan Yesus itu memberikan satu peringatan yang sangat keras pada waktu itu kepada para pendengarnya. Tetapi firman Tuhan itu kan abadi, termasuk kepada siapa? Terhadap kita yang hidup di abad yang ke-21 ini, ya. Bisa dimundurkan tadi satu ayat yang ke-15 itu, saudara sekalian, yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, katanya, kata Tuhan Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Watch out, be on guard against all kinds of greed. Jadi ini adalah satu peringatan yang tidak main-main, yang serius, ya kan? Ini tidak diucapkan Tuhan Yesus sambil tertawa-tertawa begitu, tapi tentunya dengan satu raut muka yang serius, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita camkan. Mengapa, saudara sekalian? Karena keserakaan itu dapat mengubah kita dari seorang musafir menjadi settler of the world. Loh, kok Pak Robi berubah pokok pembicaraannya? Saudara, saya kaitkan tentang ketamaan ini dengan status kita. Kita pernah menyanyikan lagu apa? Surgalah rumahku yang sangat kurindu, ya kan? Kemudian aku ini rumahku bukan di dunia ini, rumahku di surga. Kemudian ada suatu cerita yang klasik yang judulnya apa? Perjalanan seorang musafir. Kita ini di dalam dunia ini bukan citizen. Alkitab mengatakan demikian. Kita ini travelers. Kita ini adalah sojourners. Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan di suatu tempat. Namanya travelers. Kalau saudara vacation, pergi ke London 8 hari, pergi ke Turki 10 hari. Saudara kan tidak menetap di sana, iya kan? Sama, orang Kristen itu travelers of this world. Dunia ini bukan rumah kita. Karena apa? Keserakaan itu dapat mengubah kita, saudara sekalian. Dari seorang yang numpang lewat di dalam dunia menuju ke surga, tempat kita yang abadi, berubah untuk apa? Untuk settle di sini, di dunia ini. Mau apa enggak? Siapa yang mau settle di dunia ini, saudara sekalian? Tolong angkat tangan. Dengan segala sakit penyakit, ya kan? Orang ditanya umurnya, umur berapa sekarang? 78. Wah, hebat ya om, hebat ya tante. Enggak. Sekarang ini linu-linu, sekarang ini banyak sakit penyakitnya. Sekarang ini appointment dokternya itu penuh setiap bulan, ya kan? Ya, saudara sekalian. Tetapi kita tahu di surga sana tidak akan ada yang semacam ini. Di surga tidak ada appointment dokter, saudara sekalian, ya. Coba tanyakan nanti sama malaikat, ya. Alkitab menggambarkan kita itu sebagai musafir, travelers. Abraham tinggal di tanah perjanjian, tapi hidup seperti orang asing. Yaitu tanah perjanjian, tapi Abraham tidak hidup di sana untuk menetap, karena dia tahu negeri yang akan dia tuju itu. Di dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, di dalam iman mereka ini termasuk Abraham, Ishak telah mati dan tidak memperoleh apa-apa, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi dari Ibrani 11 ayat 13, tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 itu menyadari bahwa apa? Rumah mereka, kewarganegaraan mereka bukan di bumi ini, bukan di dunia ini, tapi di surga kelak. Mereka di dunia ini hanya sebagai
orang asing, sebagai traveler saja. Rasul Petrus, saudara sekalian, menyebut orang percaya itu demikian di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan yang berjuang melawan jiwa kita. Jadi Rasul Petrus menggambarkan orang Kristen apa? Pendatang dan perantau, bukan orang yang tetap citizen dunia ini. Kemudian Rasul Paulus juga berkata, kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20b. Kalau saudara ada waktu baca. Artinya apa? Kita lah travelers. Kita sedang menuju kepada suatu tujuan yang tetap. Rumah kita bukan di sini. Harta yang terbesar kita bukan di sini. Kehidupan kita yang terbaik itu bukan di sini. Nah, kaitannya dengan greed atau keserakahan yang tadi kita sama-sama sudah bahas. Greed atau keserakahan itu perlahan-lahan itu kalau dituruti dia membisikkan di telinga kita. Jangan jadi travelers. Settle down here enak. Bangunlah mansionmu di sini. Kumpulkanlah cuanse, jin, segala macam itu di sini. Carilah rasa aman di sini. Dan kita yang mulai mendengarkan akhirnya bilang, iya, sehingga kita melupakan jati diri kita sebagai hanya traveler yang sedang menuju ke tempat yang jauh lebih baik yang tidak terbandingkan dengan apa yang di dunia ini. Nah, ini pembukaan. Dari sini saudara sekalian, saya akan mengajak kita dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi untuk belajar 3 cara bagaimana greed atau ketamaan itu mengubah orang percaya, mengubah kita dari travelers menjadi settlers. Kita mesti tahu ini. Ketika kita tahu ini, maka saudara sekalian kita akan bisa fokus konsentrasi di dalam perjalanan kita di dunia ini yang nggak tahu jatahnya oleh Tuhan masih berapa lama ya. Ada yang mungkin 20 tahun, ada yang mungkin 30 tahun, ada yang mungkin 40 tahun ya. Saya nggak berani ngomong kurang, nanti dipikir kurang ajar ini apa ya. Nah, saudara sekalian, 3 cara bagaimana greed mengubah kita dari traveler menjadi settler. Yang pertama, saudara sekalian, greed itu mendistorsi our desires. Jadi keserakahan itu mengubah berbagai hasrat atau keinginan kita. Ini ada di dalam Lukas 13, 12 ayat 13 sampai 15. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ini kisah klasik apa enggak? Di kalangan orang Tionghoa. Papanya sudah tua, anaknya ada beberapa, kemudian apa? Bagi warisan kan? Biasanya bagi warisan itu enggak sesederhana perkataannya, begitulah enggak? Bisa-bisa nanti kalau sudah begitu memuncak masuk koran, tidak lagi memiliki saudara yang bernama ini. Alasannya apa? Karena pembagian warisannya tidak bijaksana, katanya begitu saudara sekalian. Ya, kelihatannya masuk akal apa yang dikatakan orang ini kepada Tuhan Yesus. "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Mungkin memang ada persoalan keadilan dalam pembagian warisan itu. Tapi Tuhan tidak melihat sesuatu yang di permukaan. Tuhan itu kalau melihat kita, itu sampai ke kedalaman hati kita. Saya seringkali ingatkan, seringkali kita bilang, "Oh, Tuhan Yesus itu Immanuel, Allah itu Immanuel, puji Tuhan." Iya, Immanuel itu tahu. Ia tahu untuk bisa memberkati kita. Ia tahu di mana kita berada supaya bisa melindungi kita. Tapi ia juga tahu kalau kaki kita itu melangkah, menyeleweng ke tempat-tempat yang berdosa. Iya kan? Immanuel yang Maha Tahu lihat tuh. Kemudian mulutnya lagi bohong, hatinya lagi ingin melakukan sesuatu rencana yang jahat. Tahu apa enggak dia? Hati-hati. Immanuel, puji Tuhan, tapi Immanuel itu ada aspek negatifnya yang juga memberkati kita, sehingga kita apa itu direm ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang
Dia tahu yang tidak benar itu, saudara sekalian. Jadi dia melihat hati. Makanya dia kemudian kasih perumpamaan ini dalam kaitan pertanyaan itu. Dan memberikan peringatan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Kata Yunaninya menarik. Pleonexia. Gagasannya apa? Ketamaan itu adalah satu ambisi untuk memperoleh sesuatu yang tadi saya katakan itu apa? Ciri daripada keserakahan. More. Jadi enough itu a little bit more. Cukup adalah apa bagi orang yang serakah? Bagi kemanusiaan kita, a little bit more. Cukup itu sedikit lagi. Targetnya apa? Terus bergerak. Tidak akan dapat damai sejahtera orang yang serakah itu, saudara sekalian. Jadi problemnya bukan sekedar saya tidak punya, tetapi apa yang saya punya belum cukup. Kalau kita, saudara, memegang ini, rasa cukup ini, dikasih rumah sederhana, kita mengucap syukur. Karena apa? Melihatnya udah ke atas, ya kan? Wah, kok enggak seperti Jeff Bezos atau iya kan? Atau siapa yang bilioner itu. Tapi melihatnya ke bawah, ya ada orang yang masih homeless. Kita bisa apa? Mengucap syukur, iya kan? Dan tidak akan jadi serakah. Greed itu selalu menggeser garis cukup. Dulu kita berkata, kalau punya rumah kecil saja saya akan bersyukur ya istriku ya. Oh iya pak. Tapi setelah punya rumah, Pak, ini kalau bisa diperbesar lagi, ini kalau bisa di makeover lagi, ini kalau dapurnya sudah bagus, sudah sekalian dipermewah lagi. Jadi akhirnya terus, karena garis cukupnya itu terus berjalan. Dulu berkata, kalau kita punya pekerjaan, waduh, kita bersyukur. Tapi setelah punya pekerjaan, kenapa ya kok seperti ini aja gajinya ya, posisinya ya, maunya di puncak karir itu. Dulu setelah punya anak-anak, yang penting anak-anak berhasil lah gitu. Tapi kalau greed masuk, kenapa ya anak teman saya lebih berhasil daripada anak saya? Loh, padahal anak dia sudah kerja semua, iya kan, sudah mapan, saudara sekalian. Greed itu kayak begitu. Cukupnya greed itu selalu berjalan. Sehingga kalau kita ngikutin itu, awalnya mungkin senang, tapi setelah itu saudara terengah-engah, tidak akan pernah berhenti. Greed terus memindahkan garis cukup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang punya banyak belum tentu merasa cukup, merasa kaya. Benar apa enggak? Nah, kita mesti seringkali bilang ini kepada diri kita. Karena kekayaan itu bukan hanya masalah how much do I have, tapi juga how much do I need before I can say enough. Bukan berapa banyak yang saya punyai, tapi berapa banyak yang saya punyai sehingga saya bisa berkata enough. Nah, ini manusia kayak gitu, saudara sekalian. Pendeta juga sama kalau nggak hati-hati gitu. Berapa khotbah yang saya diundang untuk 1 bulan. Oh, cuma 1 kali Pak Robi sama Maranatha saja. Target saya setiap minggu khotbah 10 kali. Gimana kalau di Amerika ya, saudara? Jadi greed bukan hanya uang, saudara sekalian. All kind of greed. Money greed, harus lebih kaya. Possession greed, harus lebih banyak. Status juga bisa greed, harus lebih dihormati. Power greed, harus lebih berkuasa. Jadi lurah, pengen jadi apa? Camat. Jadi camat, pengen jadi bupati. Dari bupati, pengen jadi presiden USA. Wah, kita harus mengantungkan cita-cita setinggi langit. Jadi presiden USA. Ya, recognition itu juga harus lebih dikenal. Wah, saya di sini apa? Kenali saya. Bahkan di gereja, kenapa dia yang dipilih ya? Kenapa nama saya nggak disebut ya? Padahal saya kasih perpuluhan yang paling gede. Kenapa pelayanan dia lebih diperhatikan? Saudara, greed ada di mana-mana. Karena itu Paulus mengatakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Ya. Keserakahan
yang sama dengan penyembahan berhala. Makanya Tuhan benci. Di perjanjian lama, Israel itu dihajar habis-habisan karena apa, saudara-saudara? Karena penyembahan berhala, saudara sekalian. Sampai akhirnya perjanjian baru kapok Lombok karena sudah dimasukkan ke exile. Dihancurkan yang 10 suku oleh Asyur, yang 2 suku dihabisin oleh Babel, di exile. Karena apa? Idolatry. Penyembahan berhala, Tuhan dinomorduakan, dihabisin sama Tuhan. Makanya di perjanjian baru tidak ada yang namanya itu patung-patung oleh orang-orang Yahudi. Tapi tetap tidak ada patung. Segala sesuatu yang lain bisa dijadikan berhala, saudara sekalian. Berhala. Jadi yang pertama yang kita perlu hati-hati tentang greed, yaitu greed itu distort our desires. Oleh sebab itu kita perlu selalu memeriksa hati kita. Apakah bisikan iblis itu sudah kita masukkan hati dan mempengaruhi diri kita selagi kita itu melayani atau melakukan sesuatu sebagai orang Kristen. Yang kedua, greed distorts our ownership. Keserakahan itu mengaburkan makna kepemilikan kita. Tuhan Yesus, saudara sekalian, sebagai jawaban terhadap pertanyaan seseorang yang minta supaya dia dijadikan wasit dalam kasus pembagian warisan itu, memberi perumpamaan, yaitu tentang perumpamaan seorang kaya yang bodoh yang kita sudah sangat kenal. Sudah perhatikan orang kaya yang bodoh ini, ia bukan pencuri, ia tidak pernah dikatakan korup, mengkorupsi banyak uangnya, tidak. Ia juga tidak pernah dikatakan seorang penipu. Yang dikatakan tanah seorang kaya berlimpah-limpah hasilnya, ia sukses. Panennya luar biasa. Mungkin dia seorang manajer yang hebat, benar apa enggak? Dia pekerja yang keras, karena dia tidak menipu. Bisa sangat kaya, pekerja yang keras, manajer yang hebat, yang brilian. Kemudian dia melihat gudangnya terlalu kecil, maka dia berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku ini dan mendirikan yang lebih besar. Nggak ada salahnya. Karena dia pekerja keras, dia mengumpulkan, dia menghasilkan panen. Lumbungnya yang kecil tidak bisa menampung panennya yang luar biasa suksesnya karena kerja kerasnya itu. Dia membangun lagi, nggak ada masalah. Masalah apa enggak? Memperbaiki rumah, memperbesar rumah, masalah apa enggak? Tidak. Yang menjadi masalah itu nanti motifnya apa, gitu. Ya. Kalau sudah jadi empty nest, kemudian bangun rumah lagi yang kamarnya 6, ya kita mesti pertanyakan, ya kan? Biasanya kalau sudah empty nest, itu orang tua yang anaknya sudah besar-besar, sudah tidak lagi tinggal bersama, itu namanya empty nest parent. Biasanya downgrade. Dulu rumahnya kamarnya 4 gede, kemudian downgrade, beli aja kita townhouse yang rumahnya kamarnya 2. Nah, kalau di Indonesia beli aja lah supaya masih tetap bergengsi, beli apartemen kan. Kalau di Jakarta di mana yang 2 kamar aja, bukan rumah yang besar. Itu banyak yang terjadi, saudara sekalian. Ya, nggak ada salahnya, saudara sekalian, nggak ada salahnya. Problem orang kaya ini bukan lumbung-lumbung yang banyak megah yang dibangun itu. Problemnya ada pada hatinya. Dengarkan kata-kata dia di dalam Lukas 12 tadi. Apa yang aku perbuat? Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan menyimpan gandum-gandum dan barang-barangku. Kemudian aku akan berkata kepada jiwaku, I me, my mind. Saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini berbeda-beda. Kalau bahasa Indonesia semuanya kuku aku gitu ya. Ya. Jadi saudara perhatikan. Apa yang menjadi pusat perhatian dia? Tuhan atau dirinya? Dirinya. Mine, my, I. Aku, saudara sekalian. Yang muncul berkali-kali, yang tidak pernah muncul adalah apa? Allah, Tuhan, yang menjadi sumber berkat, yang memungkinkan dia itu tanahnya menghasilkan panen.
Ingat tadi dikatakan tanah orang kaya menghasilkan panen yang berlimpah. Saudara, petani itu sangat mengandalkan alam, benar apa enggak? Ya kan? Nah, alam itu yang ngontrol siapa? Tuhan, saudara sekalian. Mau pakai pupuk, mau pakai segala macam, kalau ternyata Tuhan tidak izinkan datang di Fresno dulu itu menjelang panen orange, lemon, datang weathernya itu turun drop. Nangis loh petani jeruk di Fresno, saudara sekalian. Karena apa? Harus dipanen, pada waktu belum dipanen. Rugi, saudara sekalian. Ya, tanah orang kaya menghasilkan. Nah, itu sudah menekankan apa? Kita itu hidup bukan karena kita. Kita itu diberkati. Orang kaya ini diberkati karena Tuhan yang memungkinkan tanahnya menghasilkan hasil. Nah, sekarang dia mengatakan aku, saudara sekalian, lupa Tuhan. Dan ini berbahaya. Kepemilikan dirinya, hidupnya, apa yang dia miliki, itu dianggap punyanya dia. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus sangat ingat bahwa apa yang kita miliki itu cuma pinjaman dari Tuhan. Kita ini bukan owner, kita ini cuma manajer, penata layan. Diizinkan Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan yang jadi milik Tuhan. Makanya nggak boleh iri sebenarnya. Waduh, dia lebih kaya dari saya, nggak boleh iri. Karena Tuhan itu kasih bijaksana. Ada orang yang dikasih kekayaan berlimpah, tapi nggak bisa menerimanya. Sampai minta ampun, benar apa enggak? Saudara mau jadi Jeff Bezos yang punya Amazon atau yang lain, nggak bisa, saudara sekalian. Ya, ada orang itu yang kalau dikasih kekayaan berlebih bisa gila, ya kan? Tapi kalau dikasih kekayaan yang pas, jangan kemudian mempertuhan kekayaan itu seperti orang kaya yang bodoh. Nah, kita sebagai traveler itu tidak boleh berkata my terhadap apa yang kita miliki saat ini. Ya, itu kepemilikan kita secara dunia. Tapi kita, saudara sekalian, harus mengingat ultimately apa yang kita miliki itu sebenarnya adalah pinjaman dari Tuhan. Kalau Tuhan mau dan Tuhan juga bisa tega, di dalam waktu yang singkat, apa yang kita miliki itu habis. Berapa banyak bilioner yang dalam waktu yang sangat singkat menjadi bangkrut. Tuhan bisa melakukan itu. Jadi kita mesti ingat Mazmur 24 ayat 1 yang mengatakan apa? Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Ya, bumi dan langit dan bumi dan segala isinya. Kita harus ingat firman ini, saudara sekalian. Rumah kita titipan. Bisnis kita titipan. Tabungan kita titipan. Kemampuan kita, talenta kita yang banyak, yang bisa main musik segala macam, yang bisa menyanyi dengan suara yang indah, titipan. Dikasih radang tenggorokan sudah nggak bisa nyanyi, benar apa enggak sama Tuhan? Ya kan, diizinkan gitu, ya kan? Kemampuan kita titipan, tubuh kita titipan, titipan. Sudah ke Korea Selatan Tuhan, sudah extreme makeover, jadi cantik Tuhan, gitu. Ya, ingat tetap titipan, sebelum kalian. Bahkan napas yang kita sedang tarik sekarang, coba tarik napas. Titipan. Kalau Tuhan remes paru-parunya, tidak bisa napas semua sekali. Ya, jadi kita harus ingat ini, ya. Nah, greed itu mendistorsi konsep tentang kepemilikan. Nah, kita harus ingat Tuhan itu yang punya segalanya. Dan saya ini di dunia ini bukan settler, tapi traveler. Milik saya itu sementara. Nanti kalau di surga sana, dimensinya Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes 14 dan 16 itu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di sana itu yang kekal, saudara sekalian. Itu yang kekal, saudara sekalian. Ada kisah seorang yang bernama Hessen dalam dinasti Qing. Itu ada pejabat yang terkenal dalam sejarah, namanya Hessen, saudara sekalian.
Ia memperoleh kekuasaan luar biasa di bawah Kaisar Qianlong. Tapi kekuasaannya membawa pintu bagi keserakahan bagi dia. Dia sudah dikasih kekuasaan gitu kan juga uang, juga harta kan, dengan pangkat itu. Tapi dia kemudian melakukan korupsi besar-besaran, tanah, emas, perak, barang-barang berharga yang lain, bahkan wanita diambil semua sama dia, saudara sekalian. Tapi ketahuan, dan akhirnya dihukum mati. Ya, jadi ironis. Ini menjadi tanda awas bagi kita. Greed membuat kita lupa identitas kita sebagai traveler. Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 7, kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Lahir telanjang, benar apa enggak? Mana ada bayi lahir pakai jas, pakai dasi, pakai cuanse, enggak ada, saudara sekalian. Nanti kalau mati di Rose Hill juga enggak bawa apa-apa sebenarnya, cuma keluarganya aja. Tolong ya didandanin yang baik ya, nanti mau ada viewing. Sebenarnya enggak bawa apa-apa, saudara sekalian, ya kan? Jadi ini mesti kita sadari. Yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga, greed itu distorts our security. Kesalahan itu mendistorsi, mengubah rasa aman kita. Sekarang kita sampai pada tragedi yang paling besar dari kisah ini. Orang kaya itu berkata, sesudah punya segala sesuatu, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, dimakan sampai 7 keturunan, nggak habis mungkin hartanya yang dikumpulkan itu. Kemudian dia bilang, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Perhatikan kata apa? Tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun itu mungkin ratusan tahun, saudara sekalian, ya, ratusan tahun. Jadi ia mempunyai rencana, ia mempunyai tabungan, ia mempunyai makanan, ia mempunyai gudang, ia mempunyai retirement plan. Tapi ia membuat satu asumsi yang blunder, yang salah besar. Tomorrow belongs to me. Manusia kalau ngomong kayak gitu keblinger apa enggak? Blunder, saudara sekalian. Oh, hidupku masih sangat panjang ke depan. Kayaknya dia Tuhan yang memegang masa depan hari esok. Dan firman Tuhan singkat berkata kemudian, Allah berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dia berkata, many years ahead. Tuhan bilang, tonight. Pagi tadi atau tadi malam saya baru lihat YouTube. Itu kan ada shot di YouTube itu. Ada pemain bukan lenong ya, ketoprak, saudara sekalian ya. Saya main ketoprak itu, ya, yang laki. Tahu-tahu jantung tersungkur, saudara, tersungkur. Kena serangan jantung, tersungkur, tergeletak, mati pada waktu itu. Tapi lawan lainnya seorang ibu-ibu yang pakai kebaya itu kan tidak tahu, dipikir dia improvisasi. Dia pegang gitu, masih tertawa ibu ini. Kemudian ada pemain gamelannya itu yang datang, dilihat mati, saudara sekalian. Tidak tunai itu pada waktu itu juga, gitu, ya. Jadi ya tidak nakut-nakuti, tapi itu juga bisa terjadi pada kita. Jadi ini semacam peringatan kepada kita, dan saya juga bisa aja saya khotbah, kita tahu. Jangan, saudara sekalian, ya. Nanti repot Andre segala macam. Kalau saya di sini kalau tahu meninggal Andre, iya kan, dijauhkanlah sekiranya itu. Ya. Insurance, Pak. Jadi saudara sekalian, saya tulis di sini, orang kaya ini mempersiapkan retirement, tapi dia lupa tidak mempersiapkan eternity. Boleh kita mempersiapkan retirement, tapi ingat kita itu harus mempersiapkan eternity. Ia menghitung hasil panennya, tapi tidak menghitung eternity. Ia memperbesar lumbungnya, tapi dia tidak memperkaya jiwanya, rohaninya. Ia mempersiapkan masa tua, tetapi ia tidak mempersiapkan perjumpaan dengan Allah. Ia kaya terhadap dirinya, tapi miskin di hadapan Allah dan untuk sesama.
Karena itu Tuhan Yesus berkata demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Demikianlah jadinya untuk orang yang tamak, untuk orang yang menganggap rumah itu di sini dan tidak kaya di hadapan Allah. Saudara sekalian, ingat, kita traveler, kita bukan settler. We are pilgrim, not settler. This earth is not our inn, not our home. Itu ada, bisa ditampilkan. Kalau perkataan seorang bishop yang namanya John H. Vincent, dia adalah seorang bishop episkopal, dialah pelopor gerakan sekolah minggu modern. Dia berkata, kita ini para musafir, bukan orang yang tetap di dunia ini, citizen. This earth is not in, not our home. Kita mesti mengingatkan itu. Nah, saudara sekalian, pada bagian akhir saya akan memberi kepada kita bagaimana sih kita bisa hidup sebagai traveler yang kaya di hadapan Allah. Ya, ada 3 hal yang ide yang bisa saya berikan kepada kita. Yang pertama, cultivate contentment. Pupuk dan tumbuhkan rasa cukup. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku di dalam segala hal. Sehingga ketika kere tidak punya uang, aku tidak ngemis-ngemis, tidak nipu. Ketika aku banyak uang, aku tidak berfoya-foya. Justru uang Paulus digunakan untuk jemaat-jemaat yang berkekurangan. Ya. Asal ada makanan dan pakaian, dikatakan 1 Timotius 6 ayat 8 cukuplah. Artinya, apa yang kita miliki, syukuri. Jadikan itu hal yang mencukupkan kita. Kemudian yang kedua, ada kaitannya ya. Yang kedua adalah practice gratitude. Rasa cukup yang menjadi habit kita, itu membawa kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mempraktekkan kebiasaan bersyukur. Laku hitung berkat satu-satu, itu harus selalu kita ingat. Kita disuruh untuk menghitung berkat, bukan untuk menyimpan berkat. Hitung berkat supaya kita bisa berikan kepada orang yang lain. Dan yang ketiga adalah practice generosity. Melatih diri untuk memberi, saudara sekalian. Untuk memberi. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah apa? Mimi kan? Tangannya itu cenderung begini. Kita itu anak kecil di dalam tubuh orang dewasa. Kalau anak kecil kan, kalau main itu maunya yang menang adalah anak dengan mainan paling banyak, gitu kan. Tetapi orang tua pun juga adalah anak-anak yang di dalam tubuh orang tua. Tapi kalau tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tetap mimi. Terus sekalian. Jadi ingat untuk tetap bisa mencukupkan diri, kemudian belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan untuk yang kita belum miliki, dan generous untuk memberi bagi Tuhan, untuk memberi bagi orang-orang yang lain. Saudara, Tuhan bilang Tuhan tidak mau dipintangi kok. Kalau kita itu memberi untuk dia, kepada manusia sesama untuk dia, Tuhan catat kok. Tapi kalau motivasi, oh iya, supaya 100 kali ganda dapatnya, ya tidak dapat. Mau bisnis sama Tuhan, Tuhan malah bilang ya enggak. Tapi kalau kita melakukan dengan hati yang tulus, Tuhan akan berkati kita. Saudara sekalian, orang kaya dalam perumpamaan ini membuat satu blunder, kesalahan fatal. Ia hidup sebagai traveler, tapi berpikir seperti settler. Ia berkata masih banyak tahun, tapi Tuhan berkata malam ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketakutan. Kita boleh memiliki tanah, tabungan, investasi, menikmati berkat Tuhan, pergi vacation, tidak masalah. Tapi jangan pernah menjadikan semuanya itu tempat di mana kita itu menaruh rasa aman, identitas, dan pengharapan kita. Kita tetap adalah musafir yang akan menuju ke sana. Dan di dalam dunia ini, kita itu oleh Tuhan diminta untuk melakukan segala sesuatu itu apa? Untuk kemuliaan namanya dan untuk memberkati sesama, bukan untuk menjadi seorang yang tamak. Sebab kita hanya sedang lewat, dunia ini bukan rumah kita. Maka saudara sekalian, hiduplah
sebagai traveler. Maka Robi hiduplah sebagai traveler, bukan setter. Sebab tujuan akhir perjalanan hidup kita bukan harta yang lebih banyak, kedudukan yang lebih tinggi, tabungan yang lebih berlimpah, tetapi bagaimana Kristus menjadi Tuhan yang dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana responnya? Biarlah firman ini jadi berkat bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini, satu firman yang gamblang, satu firman yang to the point, satu firman yang sering kami dengar. Tapi permasalahannya bagi kami adalah bukan berapa banyak yang kami dengar dan mengerti, tapi berapa banyak dari kami yang dengar mengerti itu yang kami praktekkan di dalam hidup ini. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang memperkenan Tuhan, memberkati orang yang lain, dan pada akhirnya memberkati kami. Hamba berdoa untuk jemaat Maranatha, supaya firman ini ya Tuhan mentransformasi kehidupan jemaat. Supaya firman ini ya Tuhan membekali jemaat. Supaya firman ini mengingatkan jemaat bahwa kami hanyalah musafir di dalam dunia ini yang sementara. Kami sedang berjalan menuju kepada tempat kediaman kami yang kekal. Our citizenship, the real citizenship, yaitu di surga. Tapi kami tetap harus berkiprah di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap diri kami, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Maranatha. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Yang bergumul dengan satu pergumulan, ingatkan ada Tuhan yang bisa membuka jalan keluar. Kalau ada yang sedang tertekan, biarlah datang kepada Tuhan untuk memperoleh kelegaan. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati bangsa negara Amerika dan Indonesia, supaya engkau memberikan hikmat kepada pemerintah, bisa mengangkat kebenaran, menegakkan keadilan, dan mensejahterakan seluruh rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara kita sama-sama untuk bersama berdoa syafaat. Kembali kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup kami. Pada hari ini kami berterima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan kembali bahwa kami Tuhan harus merasa cukup dalam hidup ini. Biarlah kami terus berterima kasih, mengucap syukur dengan apa yang kami punya. Bukan kami meminta lebih-lebih terus Tuhan. Tuhan, ajar kami mensyukuri berkat Tuhan, karena Engkau memberkati kami lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau begitu baik adanya. Kehidupan kami di dunia ini Tuhan Yesus, kami bukan warga negara dunia ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami ini semuanya adalah warga negara sorga. Engkau sudah menjamin itu buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk terus lebih lagi hidup takut akan Engkau, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Robi yang sudah menyampaikannya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini hari lepas hari lebih lagi Tuhan, untuk lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati bahkan jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka melangkahkan kaki. Terima kasih Tuhan siang hari ini. Hati kami terangkat Tuhan untuk para senior kami Tuhan, untuk Tante Yuliana, Tante Lan, Tante Nita. Tuhan, para senior ini membutuhkan sekali pertolongan Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan menjamah mereka, menyertai mereka, tutup bungkus rapat mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, mereka Tuhan terus mengangkat hatinya untuk Engkau. Tuhan menyertai mereka. Kami juga mendengar Tuhan, sahabat kami, ibu kami Tuhan di Indonesia, Tante Yeti yang saat ini terbaring sakit. Tuhan, Engkau tilik hidupnya, Engkau tilik keadaannya Tuhan. Bahkan Engkaulah dokternya, Engkau sembuhkan Tante Yeti. Kami percaya Tuhan,
Kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak. Dari tempat kami di LA ini, kami mau menjangkau Tante Yeti dengan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus, Tante Yeti sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior di tempat ini. Untuk Tante Riana dengan segala pergumulannya, Tuhan campur tangan. Engkau mengerti Tuhan hatinya. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Tante Oni, untuk Tante Chenli, untuk Pak Sugianto, untuk Kokehin. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka-mereka ini ya Tuhan. Engkau sertai mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk tim. Kami mau berdoa untuk Steve dan Sri yang sudah lama tidak datang. Kami perlu Tuhan Yesus Engkau untuk mereka. Jamah hatinya Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap ingat akan Engkau. Walaupun mereka tidak datang kemari, tapi kami percaya suatu hari Engkau akan tuntun mereka untuk datang. Tuhan, untuk Harry dan Janice juga kami mau berdoa. Untuk Aileen juga kami mau berdoa supaya mereka Tuhan Engkau sertai. Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk kesehatan Cik Liani dan Aileen. Tuhan, campur tangan-Mu kami perlu untuk mereka. Segala obat yang akan diasupkan ke dalam tubuhnya melalui dokter-dokter yang merawat mereka, biarlah Engkau menjamahnya, Engkau memberkatinya sebelum dimasukkan ke dalam tubuhnya, supaya kesehatan, kekuatan boleh menjadi milik mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa saat ini juga Tuhan Yesus untuk Tuhan Maranatha gereja ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk para leadernya. Tuhan, Engkau sudah memilih mereka untuk memimpin gereja ini. Biarlah kami juga sebagai jemaat mau menopang mereka dengan pelayanan mereka. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, dan bahkan untuk saling mendoakan. Tuhan, itulah untungnya, itulah Tuhan Yesus kebahagiaan kami sebagai anak Tuhan kalau kami boleh saling mendoakan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang lain, untuk para worship leader, pemain musik, untuk para singers, untuk para pemerhati semuanya. Tuhan, Engkau tilik mereka, keberadaan mereka, Engkau campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa di mana tempat kami berasal. Tuhan, Engkau menilik bangsa Indonesia. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan untuk gempa bumi, untuk bencana alam yang baru terjadi di NTT. Tuhan, Engkau tilik mereka. Tuhan, supaya bantuan, supaya Tuhan mereka Tuhan Yesus tidak Tuhan terlalu sengsara, terlalu menderita, supaya para bantuan boleh terus berdatangan dari para pemerhati. Tuhan, kami mau berdoa untuk Aceh juga Tuhan, di mana pergolakan yang terjadi di sana. Tuhan, campur tangan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi di sana, dan Engkau Tuhan yang akan sendiri Tuhan menjamah hati-hati keras mereka. Tuhan, mulai presiden yang sekarang ini memimpin, kami mau berdoa supaya mereka Tuhan Yesus boleh melakukan Tuhan memimpin Indonesia berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk saudara-saudara kami yang ada di sana, Tuhan menolong, Tuhan menilik mereka, melindungi mereka ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Amerika. Bukan kebetulan kalau Engkau mengirim kami untuk tinggal di Amerika ini. Biarlah kami boleh menjadi pendoa. Biarlah kami Tuhan, kelompok kecil ini Tuhan, boleh mengangkat hati kami berdoa untuk bangsa Amerika, supaya Amerika ini boleh pulih lagi, supaya Amerika ini Tuhan Yesus boleh tetap terus mempertahankan in God we trust. Terima kasih Bapak untuk bangsa pilihan-Mu Israel. Kami terus juga berdoa supaya campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan turun untuk bangsa Israel. Kekerasan hati mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk Evan, untuk Jamie. Kami mau berdoa untuk anak-Mu ini. Engkau menyertai, memberkati, Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami ini kami panjatkan, kami peralaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami. Engkau yang akan menyempurnakan doa yang tidak sempurna ini, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Robi firman yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan memberi bagian yang ketiga untuk mereka. Mataku
Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa harta yang ada di dunia ini adalah sementara. Oleh karena itu boleh Engkau mengajarkan kami untuk berbagi. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau selalu berikan, nafas kehidupan kami, income yang boleh kami terima, dan juga kesehatan yang boleh ada pada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ungkapkan semua berkat-berkat Tuhan itu melalui persembahan kami. Sertai ya Tuhan persembahan ini, kuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga sertai petugas yang mengatur persembahan ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Lama nggak berjumpa Pak Robi dan Ibu. Terima kasih atas firman-Nya dan pengumuman. Untuk minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leo Lim. Dan seperti biasa hari Rabu ada persekutuan Rabuan melalui Zoom jam 8 malam dan juga on-site. Jadi kita ada 2 satelit gitu Pak. Di Reseda jam 7 dan jam 7-an dan di tempatnya Cik Foni di Torrance gitu. Nanti semoga suatu hari di Roland Head ada ya, Debbie. Nanti kita bikin persekutuan di Roland Head. Oh, Pak Robi ada. Oke. Puji Tuhan, perjalanan ke Yellowstone tetap sudah lumayan banyak ikut, ada 26 orang, dan jadi kita pakai 2 mobil besar. Nanti yang nyetir ini ada bapak-bapak ini, iya, terima kasih yang nyetir. Dan tapi ini traveler Pak ya, bukan settler Pak. Traveler. Kok settler itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Settler. Orang yang menetap. Oh, menetap ya. Ya. Jadi kita cuma traveler ke Yellowstone. Ya. Dan juga rencana juga ada travel ke pantai nanti Labor Day. Kita ada rencana untuk hari Labor Day kemungkinan di Torrance Beach karena ada yang karena first come first serve, jadi kalau di beach lain itu susah, first come first serve-nya itu siapa gitu kan, siapa yang mau nungguin di awal gitu. Dan juga saya ada rencana karena kita beberapa kali share di persekutuan Rebu itu tentang Greece, tentang Yunani, jadi Labor Day itu ada festival tentang Yunani dan budaya Yunani di Long Beach. Jadi saya rencana ke sana, kalau mau yang ikut boleh. Harga tiketnya yang sana $2,5 only. Hah? Iya, aku bilang apa? Hah? Oh, Labor Day September, bulan depan. 2 bulan lagi, 2 minggu lagi. Iya. Jadi kalau yang itu boleh 2 minggu lagi, nanti direncanakan makanannya gimana karena di pantai kan. Mungkin jadi boleh bawa payung, bawa kursi. Kita menyediakan 2 tent, mana nanti minta kokain. Dan juga bawa payung. Kenapa? Bawa kursi masing-masing. Ya. Ya, yang bawa tikar, ya bawa tikar juga masing-masing. Iya, gitu aja. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Kita tutup dengan lagu Maranatha. Kita sedang berpuasa diri. Maranatha,
dunia nyata, tetapi janganlah takut dan gentar, karena Tuhan kita Sang Immanuel tetap ada bersama kita, menuntun kita dan menyertai kita, serta memelihara dan memberikan keamanan bagi kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.